Orang-orang yang benar-benar beriman, hatinya tidak akan pernah kenyang oleh Al-Quran. Nggak akan pernah puas oleh Al-Quran. Setiap kali dia membacanya, ingin membaca lagi. Dibaca, ingin ditambah lagi. Kalau memang dia benar-benar sebagai orang yang beriman. Maka tugas kita adalah bagaimana kita selalu berupaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Apa kata Iyas ibnu Muawiyah? Waqala Iyas ibnu Muawiyah, mathalul ladzina yaqra'una al-Qur'an wa hum la ya'lamuna tafsirahu. Perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengerti penafsiran atau tidak tahu dia apa yang ada dalam Al-Quran yang dia baca itu. Kamathali qaumin, sama seperti satu kaum, ja'ahum kitabun min malikihim, sama seperti kaum yang didatangi, yang diberikan kepadanya surat dari rajanya. Jadi kaum diberikan surat yang datang dari raja, lailan, di malam hari, walaysa indahum misbah, di mana di malam hari itu mereka tidak punya lampu. Jadi dapat surat dari raja di malam hari, tapi tidak ada lampu. Fatadakhalathum raw'ah, maka tadakhalathum raw'ah. Raw'ah itu kecemasan. Dia tidak tahu ini isinya apa, tapi dari raja ini ada kecemasan demi kecemasan. Jangan-jangan, karena dari raja. Jangan-jangan penjara ini. Tapi dia tidak tahu isinya. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Iyas ibn Muawiyah. Orang yang tidak mengerti dan Al-Quran itu ibaratnya seperti itu. Dapat surat di malam hari, tidak ada lampu, tidak mengerti dia. Paling menduga-duga saja. Sehingga yang ada adalah kecemasan. Padahal, jangan-jangan isi surat dari raja itu adalah pembagian sembako. Pembagian sembako tentu menyenangkan. Dapat jatah BLT dan lain sebagainya. Jangan itu isi suratnya. Tapi karena dia tidak paham, yang ada adalah kecemasan demi kecemasan. Tidak tahu dia apa isinya. Wala yadruna ma fil kitab, dan mereka tidak paham, tak mengerti dan apa yang ada di dalam kitab itu. Wa mathalul ladzi ya'rifu tafsir, sementara orang-orang yang membaca dan mengetahui tafsirnya, kamathali rajulin ja'ahum bimisbahin faqra'u ma fil kitab, seperti seseorang yang mendapatkan surat seperti tadi, bimisbah, tetapi dia punya lampu, ada penerang. Faqara'u ma fil kitab, lalu mereka membaca apa yang ada di dalam Al-Quran. Jauh bedanya. Ketika kita baca, kita nggak mengerti apa-apa. Dengan ketika kita baca dan kita paham dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sungguh akan nikmat ketika kita membaca ayat-ayat Allah dan kita mengerti dengan apa yang ada dalam Al-Quran yang kita baca itu. Mana-mana yang dihalalkan oleh Allah, kita mengerti. Mana-mana yang diharamkan oleh Allah, kita tahu. Ada ajakan-ajakan untuk mendapatkan surga, kita bersemangat untuk mengerjakan ajakan itu. Ada pula larangan-larangan agar kita tidak terjebak kepada neraka, maka kita akan menjauhkan diri kita pula dari perkara-perkara yang ternyata itu adalah dilarang. Maka setelah kita bisa membaca, tidak ada langkah berikutnya kecuali bagaimana kita berupaya untuk memahami Al-Quran. Tapi yang satu hal yang perlu dipahami bahwa jangan pula tidak membaca sebelum paham. Jangan pula dianggap nanti tidak ada gunanya membaca kalau tidak paham. Awas ini, hati-hati ini dengan hal yang seperti ini. Karena kalau salah tangkap kita penjelasannya, seolah-olah bacaan kita mesti selalu diikutkan dengan pemahaman.
Baca saja, satu huruf yang kita baca saja dari Al-Quran, itu Allah sudah sediakan 10 pahala. Itu satu huruf. Man qara'a harfan minal Qur'an, falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Walam akul alif lam mim harfun, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, dia mendapatkan satu kebaikan yang dikalikan 10. Berarti mendapat 10 kebaikan. Itu satu huruf. Apa kurang sayangnya Allah pada kita? Apa kurang sayang juga Allah itu pada kita dengan memberikan balasan yang begitu banyak terhadap amalan-amalan yang barangkali sangat tidak sulit untuk kita lakukan, sangat mudah untuk dilakukan. Selesai kita sholat, seandainya setiap kali selesai sholat kita ambil Quran, baca satu halaman saja atau setengah halaman saja, berapa huruf yang sudah kita baca dan berapa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuan membaca itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pahala huruf per huruf saja. Karena ada banyak tujuan selain sekedar mendapatkan pahala. Lil ihtida, untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Setiap kali kita baca Al-Quran berarti kita mencari petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bukankah kalau seandainya kita pergi ke tempat-tempat rekreasi, yang kita cari adalah buku panduannya, guide-nya. Mana hotel yang paling menarik di tempat wisata ini? Mana lokasi-lokasi yang pantas untuk dituju? Apa alamatnya? Buku itu yang kita cari. Sekarang kita sedang musafir dan berwisata di atas dunia ini. Maka perlu kita tahu mana perkara-perkara yang dihalalkan dan mana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ikhwati fillah, mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita untuk memahami isi Al-Quran. Seandainya dalam satu hari, satu ayat yang kita paham, tidak usah banyak-banyak sekaligus. Karena kalau banyak-banyak itu kan kadang buat kita capek pula. Kita kalau memaksakan diri banyak sekaligus, capek kita, jangan-jangan membuat kita jadi bosan. Maka Rasul pun mengajarkan kita agar istiqamah. Khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling baik itu adalah adwamuha, yang berkelanjutan terus-menerus, wa in qallah, meskipun sedikit. Seandainya satu hari kita membaca satu halaman Al-Quran, tapi terus kita baca, setiap hari ada kita ketemu dengan Quran, itu jauh lebih baik daripada duduk kita sekali subuh, mungkin terbaca oleh kita sekali duduk itu 1 juz, tapi tidak pernah ketemu lagi dengan Al-Quran kecuali bulan depan. Berarti ada jarak, ada masa di mana kita putus kontak dengan Allah. Tapi adwa muha wa in qallah, terus menerus tapi lanjut. Walaupun sedikit tapi terus. Itu yang lebih baik. Seandainya dalam sehari kita coba baca dan pahami satu ayat Al-Quran saja. Kalau kita tidak paham, tanya kepada orang yang kita anggap paham. Lalu dapat ilmu kita sehari itu satu dari Al-Quran. Cukup satu saja, tapi konsisten. Sebulan kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Setahun kita sudah mendapatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran yang sangat banyak. Dan itu dicintai oleh Allah, membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, para ulama punya jasa yang besar bagi kehidupan kita pada hari ini ketika mereka mencoba untuk memberikan penjelasan Al-Quran melalui tafsir. Penjelasan Al-Quran melalui tafsirnya. Para ulama, para mufassir,
Mereka adalah orang-orang berilmu, paham mereka dengan apa yang ada dalam Al-Quran, lalu dibukukan tafsir mereka. Itu akan menjadi pahala mengalir terus bagi mereka. Karena mereka menjadi wasilah, menjadi jembatan, titian kita untuk mendapatkan ilmu. Kita terselamatkan oleh apa yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan kita bersama mereka selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafsiran. Maka untuk penafsiran Al-Quran ini akan menjadi kelanjutan dari pembahasan kita. Ada nanti secara garis besar untuk penafsiran Al-Quran itu terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan at-tafsiru bil ma'thur atau bil athar. Ada lagi nanti at-tafsir bil ra'i. Jadi bagaimana kita memahami Al-Quran melalui tafsir, dan tafsirnya itu masuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur itu at-tafsirul mukhtasar atau mukhtasir ala an-naqli 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam atau an as-sahaba radhiyallahu anhum atau an talamizatihim min at-tabi'in wa rubbama min al-atba' atau anil atba'. Talamiz at-tabi'in. Jadi penafsiran atau sebuah bentuk penafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berlandaskan kepada an-naqlu anir Rasul. Ada nakli. Kita kan pernah mengenal istilah dalil nakli. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil nakli itu berdasarkan kepada wahyu Al-Quran. Tetapi naklu itu sendiri, kata dasar itu artinya adalah sesuatu yang kita nukil. Jadi penafsiran ayat-ayat yang berlandaskan kepada apa yang dinukil atau diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, au anil sahaba, atau juga dari sahabat, awit tabi'in, atau dari kalangan tabi'in. Ini yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur. Artinya Al-Quranul Karim, agar kita memahami makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, maka perlu kita mengetahui maknanya itu melalui asar, melalui dalil. Dan dalilnya itu nanti bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis Nabi, dan bisa dari aqwalus sahabat. Nanti akan menjadi pembahasan yang cukup panjang bagi kita tentang bentuk-bentuk tafsir tadi itu. Ada di antara ayat nanti yang ditafsirkan juga oleh ayat. Barangkali kalau kita masih ingat dulu contoh yang pernah kita singgung dulu sedikit tentang itu, ketika para sahabat merasa khawatir tidak akan selamat di akhirat kelak karena pernah berbuat zalim. Kan ayatnya kan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan mereka orang tersebut yang beriman itu tidak mencampuri imannya itu dengan zulmin, dengan perbuatan zalim sedikit pun. Mereka lah yang akan selamat nanti di akhirat kelak. Sahabat merasa, ini kalau begini tidak ada kita yang selamat nih. Karena siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Mungkin bersalah kepada anaknya, bersalah kepada istrinya, bersalah kepada tetangganya, bersalah kepada dirinya sendiri. Jadi merasa, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim. Siapa di antara kita ini, di antara kami ini yang tidak bersalah kalau begitu? Tidak ada yang selamat nanti akhirnya. Ini ayat Al-Quran dijelaskan juga oleh ayat yang lain. Kata Rasul, bukan seperti yang kalian duga. Ayat itu bukan seperti yang ada dalam pikiran kalian sekarang ini. Bahwa yang dimaksud dengan zulmin di situ, kata Rasul,
adalah syirik. Dijelaskan oleh ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun. Jadi zulmun yang ada pada ayat tadi maknanya adalah sama dengan zulmun yang ada pada ayat dalam surat Luqman itu. Maka ayat itu maknanya orang-orang yang beriman lalu tidak mencampuri imannya sedikit pun dengan kesyirikan. Maka berhati-hati betul dengan perbuatan syirik. Jangan anggap remeh persoalan syirik ini. Banyak hal-hal yang sebenarnya syirik tapi dianggap tidak syirik oleh sebagian orang hari ini. Bahkan dianggap sebagai sebuah ibadah. Meminta-minta kepada ahli kubur. Berdoa, meminta kepada orang-orang dianggap keramat yang sudah mati sekian puluh tahun yang lalu. Itu semua adalah bagian dari kesyirikan. Karena berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kami tidak berdoa kepada mereka. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya sekedar menjadikan dia perantara saja. Agar doa cepat diterima. Berarti tawassul. Dan tawassul kepada yang sudah mati itu hukumnya sama dengan syirik. Haram. Menjadikan orang yang sudah tidak paham lagi dengan apa-apa dijadikan sebagai tawassul untuk disampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang sulit untuk menerima ini sebagai sebuah kesyirikan. Berhati-hati betul ini dengan hal-hal yang begini. Karena kalau iman kita sudah kita campurkan dengan kesyirikan seperti itu, berarti dia tidak akan aman nanti dalam hisabnya di mahsyar. Bahkan syirik adalah dosa yang tak akan diampuni oleh Allah kalau tidak dinyatakan langsung minta ampun. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah siap mengampuni dosa selain itu. Jadi maksud tidak diampuni tadi itu adalah ketika dia tidak menyatakan taubatnya langsung kepada Allah. Sedangkan dosa-dosa lain mungkin saja Allah mengampuninya dikarenakan oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi itu bentuk dari tafsir bil ma'tsur. Tapi ada nanti tafsir berra'i. Menafsirkan ayat dengan ra'yu, dengan akalnya sendiri. Ini menjadi terlarang. Kita kalau lihat beberapa asar atau dalil-dalil yang ada, ungkapan-ungkapan para ulama dahulu tentang jangan sekali-kali menafsirkan Al-Quran semata-mata hanya dengan akal dan hawa nafsu. Apa kata Ibnu Abbas? Dalam sebuah hadis Ibnu Abbas marfu'an. Marfu'an berarti disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan sesuatu dalam Al-Quran bi ra'yihi, semata-mata dengan ra'yunya, dengan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siap lihat dia telah membuat kursinya sendiri dari nerakanya Allah. Hadis Jundub marfu'an, man qala fil Qur'ani bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an semata-mata karena logika dan ra'yunya, fa asaba, ternyata benar logikanya itu, faqad akhta, maka dia telah bersalah. Padahal yang diucapkannya adalah benar. Tapi semata-mata karena ra'yu dan akalnya sendiri, faqad akhta, dia telah salah. Namun di sini memang perlu dipahami, diberikan penjelasan oleh para ulama. Ra'yu di situ ada dua macam. Ada ra'yul mazmum,
ada pendapat atau akal yang tercela, itu semata-mata karena hawa nafsunya. Nggak ada dasarnya sama sekali, tapi itu yang disampaikan oleh akal dan hawa nafsunya tentang Al-Quran. Ini mazmum. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Bahkan ada dari sebagian gulatul mutasawwifah. Gulatul mutasawwifah itu kelompok-kelompok sufi yang ekstrim, yang mencoba untuk memberikan pemahaman Al-Quran yang semata-mata hanya dari apa yang terlintas oleh akalnya. Maka dikenal juga lah seperti tafsir Al-Isyari. Tafsir isyarat-isyarat apa namanya itu khawatir. Apa yang terlintas oleh pikiran dia, itu yang dijadikannya pemaknaan. Ada yang semata-mata kalau yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu penafsiran ayat yang sama sekali tidak bisa diterima, bahkan bisa kufur. Ini mazmum, ini sangat tercela. Ini menjadi bagian dari tafsir birra'il mazmum. Penafsiran dengan pendapat atau akal hawa nafsu, dan itu tercela. Kalau mau diberikan contoh, ada banyak contoh penafsiran orang-orang Syiah, dan itu ada dalam buku tafsirnya orang-orang Syiah itu. Mereka tidak bisa menolak, karena memang itu didapat dari penjelasan ulama-ulama Syiah. Apa contoh yang mereka lakukan? Mereka juga suka merubah-rubah ayat. Ketika ada ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat itu yang dikhitab di situ, itu adalah sahabat. Turun kepada mereka. Rasul menyampaikan ayat itu kepada mereka. Kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Tetapi apa perubahannya oleh orang-orang Syiah? Dan itu ada dalam tafsirnya Syiah. Mereka tidak baca khairu ummah. Tapi mereka baca kuntum khaira a'immah. A'immah itu imam, para imam. Karena orang Syiah yang gulatus Syiah itu, Syiah yang ekstrim itu, Syiah Rafidhah, itu Syiah yang meyakini 12 imam yang maksum. Imam pertamanya menurut mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu nanti anak keturunannya Hasan, Husain, dan seterusnya. Jadi dibacanya kuntum khaira a'immah. Kalian ini adalah a'immah yang terbaik. Bukan lagi umat yang terbaik, tapi para imam yang terbaik. Maka yang pertama yang terbaik itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi ini adalah penafsiran yang tercela. Tidak punya dasar sama sekali. Mereka telah merubah ayat dan telah menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Di antara contoh yang lain, ketika ada ayat, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Apa arti baqarah? Sapi betina. Apa penafsirannya oleh Syiah? La'natullah alaih. Baqarah di situ katanya adalah Aisyah ummul mukminin. Aisyah ummul mukminin disebut baqarah. Orang yang dijamin masuk surga, istri yang dicintai, sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menafsirkannya seperti itu. Ini tafsir berra'il mazmum. Ini penafsiran dengan ra'yu, dengan akal, dengan hawa nafsu yang mazmum, tercela. Bahkan mereka bisa dihukumkan kufur dengan seperti itu. Dengan melakukan penafsiran seperti itu. Tidak mungkin orang beriman kepada Rasul lalu menganggap Aisyah adalah perempuan yang tercela bahkan masuk neraka. Karena
dia adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam ayat marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi ada dua laut, asin, kemudian tawar. Ketemu dia tapi tidak menyatu. Ketemu tapi tidak menyatu. Dan itu ada sampai sekarang. Apa penafsirannya oleh orang Syiah? Dua laut tadi itu. Huma Ali wa Fatimah. Jadi yang dua laut itu, pertama adalah Ali, yang kedua adalah Fatimah. Lalu ada lagi, yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan. Yakhruju minhuma, keluar dari keduanya, lu'lu' wal marjan, mutiara, perhiasan mutiara. Apa penafsirannya oleh orang Syiah? Keluar dari yang dua tadi, dari dua laut tadi bisa dikeluarkan banyak mutiara. Apa penafsirannya oleh orang-orang Syiah? Al-Hasan wal Husain. Jadi al-lu'lu' wal marjan. Hasan dan Husain bagaikan mutiara. Ini benar-benar penafsiran yang kalau memang secara sadar mereka menafsirkan seperti itu, ini membuat kepada kekufuran. Karena nampak salahnya, benar-benar terang kalau itu adalah batil. Tidak akan mungkin ada dalil yang untuk mendukung penafsiran yang seperti itu. Dan penafsiran seperti ini jangan sekali-kali diikuti. Ini penyimpangan yang luar biasa di dalam memahami ayat-ayat Allah. Mereka mengira itu tafsirnya, padahal Allah tidak pernah menginginkan penafsiran yang seperti itu. Begitu juga dengan Ghulatus Sufiyah, orang sufi yang banyak punya penafsiran ayat yang barangkali nanti kita coba lihat contohnya setelah kita menjawab suara azan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dikala Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. Menafsirkan ayat Al-Quran, tapi dengan pendapat yang tercela, sama sekali tidak punya landasan syar'i. Nggak akan mungkin didapatkan dalil untuk penafsiran itu. Dan itu sangat tidak dibenarkan tentu saja. Seperti yang kita contohkan tadi, apa yang sudah ditafsirkan oleh ulama-ulama Syiah, yang selalu penafsirannya itu menuju kepada pembelaan terhadap Ali dan keluarganya, atau apa yang mereka sebut dengan Ahlul Bait, atau celaan-celaan nanti terhadap sahabat-sahabat yang ada. Ketika ada ayat-ayat celaan, mereka akan tafsirkan, ini maksudnya Abu Bakar, ini maksudnya Umar. Karena bagi mereka Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang yang sangat tercela. Ketika ada hal-hal yang baik, ini maksudnya Ali, ini maksudnya Hasan, Husain. Bahkan mereka menafsirkan amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar. Apa kata mereka? Naba'ul azim itu Ali bin Abi Thalib. Jadi semua diarahkan ke Ahlul Bait. Semua hal-hal yang baik ada dalam Al-Quran, nanti maksudnya Ahlul Bait. Semua hal-hal yang buruk nanti maksudnya adalah Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Hal yang sama itu juga nampak dalam penafsirannya kaum sufi. Kelompok-kelompok sufi yang mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang berupaya untuk membersihkan ruh. Agama Islam mengajarkan kita untuk membersihkan ruh, agar jiwa kita bersih. Tapi jangan salah cara, jangan salah konsep dan metode. Rasulullah orang yang paling bersih jiwanya, diikutkan oleh para sahabat-sahabatnya yang berhasil membersihkan jiwanya. Karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan oleh Rasulnya. Allah memuji mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridha sama mereka. Sulit bagi orang sesudahnya untuk mencapai apa yang telah mereka capai dalam persoalan kesucian. Lalu datang orang-orang sufi dengan konsep-konsep yang menyimpang, yang mengaku punya cara untuk mencapai kesucian jiwa itu, tapi dengan cara yang tidak lagi dilakukan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat. Mereka menafsirkan ayat-ayat juga dengan penafsiran mereka. Apa contohnya? Ketika ada perintah kepada Nabi Musa untuk membuka sandalnya, ketika sampai di sebuah lembah, fakhla'na 'alaika, lepaskanlah dua sandalmu, wahai Musa, karena innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa, karena kamu sekarang sedang berada pada lembah yang suci, lepaskan dua sandalmu. Apa kata orang sufi dalam penafsirannya? Ayat ini isyaratun ila khal'id dunya wal akhirah min qalbihi. Jadi ayat ini sebagai isyarat, maka sering disebut sebagai tafsir isyari. Isyarat-isyarat, lintasan-lintasan dari pikiran dia yang terlintas dalam pikirannya tentang ayat, ini maksudnya ini, isyari. Jadi kata mereka, ayat ini adalah isyaratun ila khal'id dunya wal akhirah min qalbihi. Sebagai isyarat agar mencabut dunia dan akhirat dari hatinya. Jadi dua sandal itu adalah dunia dan akhirat. Maka oleh orang-orang sufi, selagi kita beramal untuk mendapatkan surga Allah, belum ikhlas. Jadi beramal mendapatkan surga itu tidak disebut sebagai ikhlas. Karena harus cabut itu, lepaskan itu, dunia dan akhirat itu dari hatinya. Hanya semata-mata mengejar ridha Allah. Beribadahlah untuk mendapat ridha Allah. Bahkan orang sufi juga sebagian mengatakan, biar masuk neraka asal Allah ridha. Emang kuat masuk neraka asal Allah ridha? Tidak begitu caranya dalam memahami ayat ini. Biar masuk surga asal Allah ridha, itu yang seharusnya.
Kejarlah ridha Allah untuk mendapatkan surga. Bukankah surga itu janji dari Allah? Salahkah kita ketika mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah? Tentu tidak salah. Dan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Tapi ayat tadi, fakhla'na alaik, lepaskan kedua sendalmu. Itu bagi orang-orang sufi adalah isyarat untuk melepaskan dunia dan akhirat, mencabut dunia dan akhirat dari hatinya. Dan itu tentu tidak benar. Ketika Allah memerintahkan wa alqi asaka, kan ada Allah memerintahkan Nabi Musa itu, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Karena kan nanti bisa menjadi menjadi ular, ada bisa menjadi laut, bisa menjadi jalan karena dilemparkan tongkatnya oleh Nabi Musa. Lemparkan tongkatmu. Apa penafsirannya dalam mereka? Artinya la yakunu laka mu'tamadun wa mustanadun ghairi. Jadi bukan berarti semata-mata artinya adalah melemparkan tongkat itu, tetapi adalah kamu harus meyakini bahwa kamu tidak ada punya sandaran apapun selain daripada saya. Mengatakan bahwa tidak ada tempat bersandar selain Allah itu betul. Karena Allahus Samad. Tapi menafsirkan ayat tadi bahwa maksudnya itu, sini persoalannya. Karena benar-benar yang diperintahkan oleh Allah adalah Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Dan memang ada tongkat Nabi Musa itu. Nah, jadi menafsirkannya ke situ, di situ yang jadi masalah. Tetapi menganggap bahwa tidak ada tempat kita bersandar, tempat bergantung selain Allah, itu adalah sesuatu yang benar. Nah, jadi ini adalah bentuk dari yang ketika dikatakan bahwa terlarang menafsirkan ayat birra'i, maka lebih kepada maksudnya itu birra'il mazmum. Karena ada nanti di antara penafsiran ayat yang birra'i juga, tapi dapat diterima, dapat dibenarkan. Itu seperti yang dikembangkan sekarang dengan tafsirul ilmi, i'jazul Quran itu, i'jazul hadis wa i'jazul Quran, yang digabungkan dalam satu istilah dengan tafsirul ilmi. Itu dapat diterima. Bagaimana kita mencoba menggali atau memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim melalui riset-riset dan hasil penemuan ilmiah. Itu tafsir ilmi namanya. Tafsir yang berbasis kepada riset ilmu pengetahuan. Ini dikembangkan sekarang ini. Profesor Zaghlul Najjar, dia punya ensiklopedinya itu tentang Ijazul Quran wa Ijazul Hadis. Banyak sekali hal-hal yang dulu disampaikan oleh Nabi tapi sekarang ingin dibuktikan kebenarannya melalui riset ilmiah. Kenapa kalau kita bersin kita ucapkan alhamdulillah? Biasanya alhamdulillah kapan kita ucapkan? Ketika mendapatkan kebaikan. Sekarang bersin alhamdulillah. Apa kebaikan yang ada pada bersin itu? Dicoba digali oleh para ahlinya. Oh, ternyata bersin itu mengeluarkan sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Dan itu adalah satu kebaikan. Wajar diucapkan alhamdulillah. Ini tafsir ilmi. Kenapa kalau kita ngantuk menguap, Rasul suruh tutup mulut kita? Itu juga diteliti oleh para ilmuwan. Ternyata kalau dengan tidak menutup, itu akan ada sesuatu, entah kuman atau virus yang ditarik oleh pernapasan kita dan masuk ke dalam tubuh. Tapi Nabi membahasakan dalam hadis, fa inna syaitana yadkhulu fihi. Karena sebenarnya syaitan nanti akan masuk ke situ. Nah, ini penafsiran seperti ini berdasarkan kepada hasil-hasil riset ini dikembangkan dan dapat diterima. Ada juga yang dibahas mana yang lebih menyegarkan dan membuat bersih, air dingin apa air panas.
yang membuat kita lebih segar dan lebih membersihkan. Apakah air dingin atau air panas? Air panas. Jawabannya air dingin. Dari mana diambil? Dan itu diteliti. Diambil dari doa kita saat sholat jenazah. Apa doa kita untuk jenazah? Waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. Mandikanlah dia dengan air dingin dan air es. Kok Nabi bilang air dingin di situ? Ada apa di situ? Ternyata air dingin lebih menyegarkan daripada air panas. Dan lebih membersihkan. Nabi sudah bilang, apa artinya Nabi mendoakan itu kalau tidak ada sesuatu di situ? Ini at-tafsirul ilmi. Itu bagian dari tafsir berra'i. Tafsir dengan akal, tetapi dapat diterima, tidak menjadi mazmum, tetapi malah mamduh, menjadi terpuji, dikarenakan oleh ada landasan-landasan ilmiah yang mendukung, tidak seperti penafsiran yang dilakukan oleh orang Syiah dan oleh orang Sufi. Jadi ikhwati fillah, yakinlah ketika kita berupaya untuk memahami ayat-ayat Allah, pasti akan sangat menarik dan membuat kehidupan kita akan menjadi lebih berbahagia, karena kita berupaya untuk memahami perkataan Rabb kita. Dan pahamilah dengan cara yang benar, sebagaimana dulu dipahami oleh para sahabat. Maka ada tafsir bil ma'thur, itu yang paling utama. Tapi ada nanti tafsir berra'i, yang terlarang jangan ikuti. Tapi ada hal-hal yang dikembangkan yang juga bagian dari tafsir berra'i, maka menjadi sesuatu yang tidak mengapa untuk kita ambil dan kita pahami dengan cara itu. Mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan coba masuk pada poin satu persatu tafsir Quran dengan Quran. Ada ayat yang dipahami melalui ayat yang lain. Ini nanti satu poin akan kita bahas secara khusus. Setelah itu akan ada lagi nanti ayat yang dipahami melalui hadis Nabi. Ini ayat tapi maksudnya dapat kita pahami dari hadis Rasul. Rasul yang memberikan penjelasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan selalu memudahkan kita dan memberikan semangat untuk mengikuti majelis ta'lim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Apa kita tutup atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. InsyaAllah. Silakan. Iya, satu huruf Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Terus? Yang 10 itu diantaranya hidayah dari Allah. Bukan. 10 kebaikan itu berarti ada 10 pahala yang diberikan oleh Allah. Adapun yang hidayah dimaksud itu bahwa kita membaca Quran jangan semata-mata di pikiran kita untuk mendapatkan perkalian pahala saja. Tetapi ada hal yang lain yang perlu kita ikutkan niat kita dalam membaca Al-Quran. Dan itu diantaranya lil ihtidah, untuk mendapatkan petunjuk. Jadi selain dapat pahala, dapat petunjuk. Apalagi yang membuat kita malas itu? Pahala dapat, petunjuk dalam hidup dapat, bukankah petunjuk itu selalu kita tunggu-tunggu? Itu maksudnya tadi. Kesalahan dalam pemahaman nanti tidak
langsung dihukumkan syirik. Kesalahan dalam pemahaman berarti bisa menjadi sebuah kemaksiatan. Syirik itu bagian dari kemaksiatan. Maksiat terbesar adalah syirik. Tidak ada maksiat yang lebih besar daripada syirik. Tetapi tidak setiap kemaksiatan lalu disebut syirik. Ada kemaksiatan dalam bentuk lain. Kalau kita salah paham tentang ayat haram kata Allah, kita pahami halal, tentu jadi maksiat dia. Nah, oleh karena itu, upaya kita untuk belajar harus ada. Oh, saya tidak bisa bahasa Arab, saya hanya bisa membaca terjemahannya saja agar saya paham dengan apa yang saya baca dari ayat-ayat Al-Quran. Baca terjemahannya itu. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah itu sudah buat Quran itu semudah mungkin. Dan Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang cocok untuk semua umur. Kitab selain Quran tidak cocok untuk semua umur. Ada buku ditulis oleh profesor, suruh anak SD baca. Bingung dia. Ada buku ditulis untuk anak SD, suruh doktor profesor baca. Muak dia. Tapi Quran cocok untuk umur berapa saja. Sekarang, Alhamdulillahirabbil alamin. Anak umur berapa saja, orang tua umur berapa saja dapat memahami itu. Inilah keistimewaan Al-Quranul Karim itu. Salah satunya. Memang untuk kita semua. Tanpa batas umur. Bahkan sekarang ini lebih banyak anak-anak kecil yang hafal Quran daripada orang-orang dewasa. Ayahnya begitu berharap agar anaknya menghafal Quran. Diantar ke pondok. Ayahnya tak baca Quran, tak. Jadi keinginan anak itu jadi hafiz Al-Quran itu harus diikutkan juga oleh keinginan ayah dalam membaca Al-Quran. Nanti akan dikalungkan nanti selendang berwarna hijau di akhirat. Jangan sekedar nunggu itu aja. Kita pun harus berupaya untuk memahaminya. Namun ketika ada hal-hal yang tidak semata-mata paham oleh terjemahan, perlu belajar. Perlu bertanya. Sekarang alhamdu, segala puji. Apa maksud alhamdu? Apa beda alhamdu dengan asyukuru? Puji dan syukur. Samakah puji dan syukur itu? Itu tidak ada di terjemahan itu. Tidak akan kita temukan dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran. Di terjemahannya paling, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb sekalian alam. Ini pertemuan berikutnya, ini nanti akan kita bahas. Tafsir ayat dengan ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu maksudnya apa? Diambil dari ayat yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya itu? Diambil dari ayat yang lain. Jadi satu ayat dipahamkan oleh ayat yang lain. Dan Allah lah yang paling mengerti dengan perkataannya sendiri. Maka penafsiran yang paling bagus itu, yang paling tepat adalah tafsirul ayat bil ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya insyaallah contoh ini yang akan kita bahas, karena itu yang juga yang ada di sini. Jadi pertanyaannya mendahului waktunya. Bagus itu pertanyaannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Apakah bisa? Kalau dikirimkan siapa yang bawa? Wallahu alam. Ini adalah persoalan-persoalan yang sering diperselisihkan. Tapi saya hanya ingin mengatakan yang diperlukan oleh yang sudah meninggal itu adalah doa. Adalah doa. Doa sangat ditunggu-tunggu oleh yang sudah meninggal.
Kalau ada yang ayahnya sudah meninggal, jangan pernah lupa mendoakannya. Kalau ada yang ibunya sudah meninggal, jangan lupa mendoakannya. Bahkan doa anak kepada orang tua, anak yang soleh kepada orang tua itu doa yang tidak terhalang. Nabi yang mengatakan itu. Terputus segalanya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Maka doakanlah dia. Tidakkah kita cukup untuk melakukan apa yang disuruh oleh Nabi? Nabi menyuruh untuk mendoakan, doakan dia. Adakah Nabi menyuruh untuk mengirim-ngirim? Kadang-kadang yang disuruh Nabi tidak buat, yang tidak disuruh itu yang kita semangat untuk membuatnya. Maka fokuskan kepada apa yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan mereka, Allah akan dengar, Allah akan kabulkan insya Allah. Karena doa anak yang soleh itu malah doa yang tidak terhalang, langsung tersambung dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari sama-sama kita bersemangat untuk mengerjakan apa yang benar-benar disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini yang disuruh adalah berdoa dan mendoakannya. Adapun persoalan mengirim, memberi hadiah itu menjadi perselisihan di kalangan para ulama karena terbagi kepada 2 pandangan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kita perlu melihat pegangan mereka dalam membolehkan dan yang tidak membolehkan itu seperti apa. Yang melarang itu, yang mengatakan tidak boleh itu justru adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Indonesia yang ngaku-ngaku sebagai mazhab Syafi'i, ternyata dalam hal ini mereka tidak ikut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu dalilnya oleh Imam Syafi'i. Yang membolehkan justru adalah Imam Ahmad dalam mazhab Hambali yang mengatakan boleh. Tetapi bukan berarti kebolehannya itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang hari ini. Karena ada satu kesalahan juga. Dapat di buku-buku lama, oh rupanya boleh. Pahami dulu. Yang mereka bolehkan itu seperti apa? Apakah seperti yang dilakukan oleh orang hari ini? Atau tidak? Karena ada juga penjelasannya. Seperti seorang anak yang menghadiahkan pahala bacaannya untuk orang tuanya. Ini diantara yang dibolehkan oleh sebagian mazhab. Seperti mazhab Hambali. Tapi Imam Syafi'i justru mengatakan itu tidak boleh. Maka kalau kita benar-benar ingin mengikuti Imam Syafi'i, jangan lakukan. Karena dia yang mengatakan tidak sampai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini masalah khilafiyah yang perlu disikapi secara baik. Tidak dengan emosi, tapi harus dengan ilmu. Karena kalau segalanya disikapi dengan ilmu, insya Allah kita akan aman. Tapi kalau dengan emosi, yang akan terjadi adalah saling maki, saling caci, bahkan bisa berkelahi antar RT. Kalau seandainya tidak disikapi secara baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, barangkali cukup sampai di sini. Kajian kita, mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita, dicatat sebagai amal soleh, sehingga amal soleh kita timbangannya semakin berat. Mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita mendapatkan catatan amal solehnya dengan tangan kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.